Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Figma AI Agent atau Figma yang kita konekkan kepada AI. Dan ya itu sebagaimana janji gue di sebelum-sebelumnya. Dan video kali ini gue bikin tanpa script, jadi langsung one take. Dan ya kalau teman-teman lihat ini adalah hasil desain yang dikerjakan sama AI. Dan di sini itu teman-teman kalau pengen lihat MCP-nya, MCP kliennya itu ada di bagian kanan di dev mode. Di sini kliennya gue sambungin di ChatGPT dan Claude. ChatGPT ini nanti masuknya ke Codex, jadi teman-teman harus download dulu Codexnya. Nah, terus gimana cara kita sambunginnya itu di sini udah ada panduannya. Kalau Codex itu gampang banget. Di sini kita bisa buka Codex dulu. Nah, kemudian kita pergi ke plugin dan cari Figma. Habis itu enter install. Nah, pas kita install nantinya uh, ada pemberitahuan kita login Figma-nya. Nah, nanti di situ Figma-nya jangan lupa sambunginnya sesuai email kalian yang Figma yang ingin disambungkan ke MCP-nya. Nah, ini Figma gua yang akun sekolah ya. Jadi pas di Codex ini misalkan kita ke plugin, ini kita coba ulang lagi aja. Nah, kita buka Figma. Nah, di sini misalkan gua uninstall dulu. Jadi teman-teman download dulu aja Codexnya. Kalau udah punya Codex, nanti ya ke sini ke plugin, kita install plugin lagi. Nah, connect Figma. Nah, continue to Figma. Nah, ini dia. Problemnya itu kalau teman-teman default browsernya pindah-pindah kayak gua, misalnya gua ke Opera. Nah, di sini pastiin login akunnya ini Figma-nya itu yang misalkan akun sekolah tuh yang di Chrome ya, yang punya gua. Nah, jadi ini Figma MCP in ChatGPT would like to access your account and be able to. Nah, ini dia akan mengkonekkan Figma MCP server. Terus kita tinggal agree dan allow aja. Udah. Habis itu kita open Codex. Terus Figma MCP itu kalau kalian belum terlalu kenal ya, enaknya pakai MCP ini kita bisa ngebuat desain variabel, contohnya ya, misalkan mau bikin desain sistem dari awal kan capek ya kalau kita bikin satu-satu lagi atau color. Nah, itu di sini enaknya kalau udah pakai MCP dia juga bisa masukin variabelnya satu persatu gitu. Ya, bisa di convert. Ini gue full pakai Codex. Jadi waktu itu promptnya gue minta bikinkan web app Node gitu yang bisa di draggable, yang bisa kita tarik-tarik lah setelah kita tambahkan suatu catatan gitu. Nah, di Codex ini, nah ini di chat pertamanya, historinya masih ada. Caranya itu teman-teman pastiin dulu, misalkan kalian pengen bikin apa. Misalkan di sini temanya playful, di drag pada note yang ditambahkan. AI itu bakal paham kalau misalkan kita bisa ngasih prompt yang jelas gitu. Nah, di sini terus task keduanya gue minta color dan typografinya menggunakan intertype dan ukuran fontnya itu yang udah ada template dari Apple iOS, WCAG Apple iOS. Nah, nanti masukkan pada link Figma saya. Nah, ini link Figma-nya itu bisa kita share langsung dari sini, dari copy link, tinggal kita masukin ke Codex gitu. Karena kalau Figma Agent yang Figma Pro sendiri itu nanti munculnya di sini, beda ya. Ada tab catatan gitu lah, kayak sebagaimana di AI lainnya. Terus terus udah tinggal kita tunggu aja sih. Kita generate, kita tunggu. Nah, itu kalau yang dari Codex.
Terus gimana yang kalau dari Claude? Dari Claude itu ada ada dua sih kayaknya. Yang pertama yang pakai Figma Pro, yang Figma Pro itu udah bisa langsung pakai Claude Pro-nya. Jadi kan kalau kita lihat Claude Design itu dia pakai yang Claude berbayar ya. Nah, tapi ada yang versi gratis. Gratisnya itu ya tinggal kita tautkan aja konektornya ke Figma. Sama caranya kayak tadi, desain plugin Claude by Anthropic. Yang ini atau ya kita login dulu aja. Pakai ini Claude biasa. Oke. Di sini juga karena Figma yang ini Claude yang ini gue lagi coba bikin web ya website untuk undangan nikah sih menggunakan Claude. Jadi gue buka open yang baru aja. Nah, di sini teman-teman bisa buka customize, kemudian personal plugin. Kita tambahkan di sini gue udah tambahkan Figma sih sebenarnya. Nah, di add ya, nah di konektor kurang lebih sama caranya kayak tadi. Kita tinggal konekin aja nanti si Claude ini minta verifikasi gitu. Nah, nanti di sini tinggal kita setting misalkan Claude ini bisa ngapain aja. Misalkan create diagram. Nah, misalkan need approval atau langsung aja always allow. Jadi tinggal bikin gitu. Misalkan bisa bikin shader fill, shader effect dan lain-lainnya sih. Banyak tools di sana. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen nyesuaiin skill MD-nya, sebenarnya skill MD-nya ini gue ngambil dari Claude sendiri. Jadi waktu itu misalkan kalian cari aja di add marketplace di sini di connect di skill. Iya di skill ya, di connector. GitHub integration. Nah ini browse connector. Oh enggak. Nah skill. Nah di skill ini ada namanya product design ya, atau desain juga. Jangan desain ini udah gua download, jadi udah masuk ke sini. Nah, bawaannya itu sebenarnya masih sedikit banget skillnya. Ini konektornya pasti ke Figma ya. Ini bisa kita konekin lagi. Nah, terus di sini gue masih ada chat history-nya. Gue waktu itu minta customize lagi. Di mana ya? Bukan yang ini. Nah, yang ini. Jadi waktu itu ini promnya bisa teman-teman salin. Ntar gue salin juga sih, biar bisa teman-teman coba. Misalnya customize the design plugin for me based on my role as freelancer UI UX. Nah, di sini fokusnya misalkan SaaS, mobile app, finance, e-commerce, medicine, fashion, branding, landing page, dan ini untuk Figma saja. Nah, makanya di sini nanti si Claude-nya bisa nyesuaiin lagi MD skill-nya. Nah, terus di sini gue minta apa ya? Style gue ini pengen dimasukin juga ke skill MD-nya, yaitu misalkan font size-nya sesuai ukuran Apple iOS WCAG ini. Kemudian minta bikinin color global semantik dark light mode ke dalam variabel. Jadi nanti bisa otomatis langsung ke variabel. Nah, makanya di sini nanti si Claude-nya bakal ngerevisi lagi apa namanya skill MD-nya yang tadi sebelumnya, jadi lebih spesifik gitu teman-teman. Jadi ya udah segampang itu. Nah terus untuk coba coba ini ya, gue coba ngedesain di Figma juga, tapi bukan di Figma ini karena beda akun. Gue kembali ke Figma yang ini. Nah ini kita share dulu, coba copy link. Kalau nggak salah, gue udah pernah coba desain ini di sebelumnya ya.
Nah, ini dia. Kalau di sini, iya, buat paste dari Figma yang tadi. Nah ini ya, figma.com design. Kemudian gue minta buatkan desain ini berubah style colornya menjadi primary warna biru. Nah iya, yang di copy itu ini ya teman-teman ya. Yang kita copy bukan dari Figma ininya. Misalkan yang kita pengen revisi itu colornya ya di dalam desain ini. Ya, gini di sini copy link, copy link to selection. Kemudian gue masukin lagi di sini. Misalkan eh ini kayaknya token gue langsung habis deh. Karena ini yang versi gratisan. Warna primary-nya hijau dan tolong updatekan color yang ada di variabel ya. Ya, nanti kita tinggal tunggu aja. Di sini dia sedang membaca Figma use skill-nya yang udah gua bikin sebelumnya, skill MD-nya. Oke, di sini Cloud-nya udah selesai ya. Ini udah ada catatannya. Coba gue buka di Figma-nya. Ya, langsung berubah juga warna hijau. Dia langsung sesuai ya. Nah, ini juga color-nya disesuaikan. Cuman ini kayaknya masih ini ya, belum selektif. Cuman ya masih general lah. Nanti coba gue bikin ini pakai Figma Design System. Coba filters. Nah, di sini kalau pengen cari aman, teman-teman bisa copy lagi sih Figma-nya. Kita copy, takutnya ini ya, apa namanya, nggak ngebaca gitu. Using my skill. Oke, sambil kita nunggu desainnya jadi, apa yang kita perintahin tadi ya sebelumnya. Conclusionnya itu karena sebelumnya Claude ini pernah ngumumin ya kalau untuk Claude Design itu dia pakai yang berbayar untuk upgrade-nya. Jadi lebih apa namanya? Lebih banyak sih itemnya. Cuman gue nggak tahu ya cara ini kayak gue mendobrak pintu yang pro lah gitu atau gimana. Dan ya kombinasinya juga harus dengan Figma Pro. Jadi Figma Pro ini ada Figma AI Agent yang bisa kita sambungin sama AI lokal kita. Misalkan kita punya Claude, pengen kita sambungin sama Claude atau Codex, kita sambungin dengan Cloud apa Codex gitu. Nanti munculnya di bagian kiri ini nih. Pokoknya nanti ada apa? Ada toolsnya lagi sih. Gue karena ini yang masih gratisan, bukan Figma Pro beneran ya. Dan di toolsnya itu kita bisa bikin generate plugin sendiri, apalagi yang itu pakai Figma Pro. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Figma Pro ini memang lebih banyak fitur di AI agent ya. Dan langsung kita generate langsung di Figma-nya. Enggak yang kayak kita caranya kita nge-prom dulu di Cloud-nya atau kita nge-prom di Codex ya di sini. Dan itu dia.
Coba kita cek di variabel. Nah, semantiknya udah ada. Color primary, color kategori, color text. Ya, udah full, lengkap dibikin dari dari Claude. Itu dia. Dan di next bakal kedepannya gue gak banyak ngejelasin lagi. Sisanya gue akan berpindah di ebook yang gue rancang dan semoga bisa rilis di waktu yang cepat lah. Dan itu panduan teman-teman bisa ngepecut AI-nya atau apa ya? Ya kalau kalian tahu Agentic UI yang dari Halo Designer kan dia sampai developing ya, ke tahapan developing. Kalau ini memang fokusnya ke UI designer buat teman-teman buat ngebantu teman-teman yang beginner juga di Figma ini, yang basicnya bukan di Figma Pro ya, yang Figma biasa yang pengen ngekonekin ke Claude. Nah, gimana caranya biar bisa lebih efisien saat kita ngeprompting dan hasilnya sesuai dengan hasil prompting di awal kita ngeprompting gitu. Jadi dengan skill MD yang kita susun jadi lebih rapih, hasil desainnya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Dan gua jual nggak tahu ya harganya berapa, mahal apa murah, itu keputusan akhir lah. Kita lihat harga sebelah mahal banget, 1 jutaan, mungkin saja gue bisa jual setengahnya lah, setengah harganya. Ya itu dia video tutorial kali ini. Jangan lupa support di Asur Academy.